I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin Light Novel volume 23 Tensei Shitara Slime Dataken. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan Diablo yang saat itu merasa senang karena pada akhirnya dirinya memiliki panggung yang sangat mewah. Sebelumnya, dia telah memberikan mangsanya kepada Zegion dan gak jadi bertarung melawan Zelanus. Karena alasan itu, Diablo kali ini berniat untuk menghancurkan Jahil seorang diri. Kata-kata ini membuat Jahil sangat marah. Ada apa dengan raut wajah sombongmu itu? Aku adalah Kaisar Penyihir Agung Jahil. Jangan menatapku seperti itu. Dasar orang tidak tahu diri, ucapnya kepada Diablo. Diablo yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, bukankah kau yang dari tadi bertingkah seolah kau adalah raja di sini? Hentikan kesombongan dan keangkuhanmu itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, dengan lengan yang saat itu terbungkus oleh api neraka, Jahil melancarkan serangan ke arah Diablo dan menggunakan kekuatan absolut yang bernama Flame Void Eating Face, dan Blast Blow saat itu langsung menghantam Diablo. Seperti yang kita ketahui, harusnya kekuatan ini bisa menghancurkan, membakar, dan melahap siapapun yang disentuh oleh Jahil, dan merupakan teknik yang tidak terkalahkan karena telah menggabungkan beberapa serangan dan juga pertahanan. Jahil saat itu terus menggila dan melancarkan serangan ke arah Diablo. Beberapa saat setelah kejadian itu, Diablo yang melihat serangan besar datang ke arahnya nggak panik sedikit pun, dan bahkan mengatakan kepada Testarossa, Ultima, dan juga Carrera, "Hei, perhatikan ini. Aku akan mengajari kalian tentang cara bertarung," ucapnya kepada mereka semua. Diablo saat itu juga langsung menggunakan kemampuannya yang tidak lain berasal dari Tuan Rimuru dan mengendalikan Void Collapse dengan kekuatan maksimal tubuhnya. Diablo juga menyesuaikan kecepatan tubuhnya yang saat ini perlahan-lahan hancur dan mencoba memulihkan semuanya dengan Infinite Regeneration. Regenerasi tanpa batas saat itu juga langsung memenuhi tubuh Diablo yang membuat tubuhnya pun tidak jadi mengalami keruntuhan. Melihat apa yang dilakukan oleh Diablo, Testarossa, Carrera, dan juga Ultima beneran sangat terkejut. Ultima bahkan saat itu langsung mengakui apa yang dilakukan oleh Diablo bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi menggunakan sihir di saat waktu terhenti. Tapi ternyata ketika dia mendapat sel Rimuru, dia bisa terpisah dari hukum dunia luar dan sihir bisa digunakan. Testarossa dan Carrera saat itu juga mengakui tentang kehebatan teknik yang dilepaskan oleh Diablo ini. Meskipun saat ini eksistensi poin Jahil telah meningkat sangat tinggi dan telah menelan semua kemampuan, bahkan kondisi yang ditunjukkan oleh Diablo telah melampaui Jahil. Karena sejatinya, apa yang ditunjukkan oleh Diablo ini adalah kemampuan untuk menghasilkan energi magis yang tidak terbatas, seperti layaknya Milim dan para True Dragon. Dengan kata lain, ini bukanlah teknik yang sembarangan bisa ditiru oleh siapapun, sekalipun mereka memiliki sel Rimuru. Jika kemampuan mereka kurang, menggunakannya tetap aja akan sangat sulit. Diablo pun saat itu muji-muji tuannya dan mengatakan kepada mereka bertiga, "Fufufu, perhatikanlah baik-baik. Ini adalah kebenaran yang kuperoleh dalam mengamati kebijaksanaan Tuan Rimuru dan menganalisa kekuatan yang telah ia berikan kepadaku," ucapnya kepada Testarossa, Ultima, dan Carrera. Diablo saat itu mengatakan, "Cukup menyenangkan. Apakah bahan pembelajaran tadi adalah sesuatu yang bagus? Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya,"
Untukmu jahil, sebagai tanda terima kasih karena telah menyiksa bawahanku, aku akan menunjukkan siapa sejatinya diriku. Diablo saat itu langsung meningkatkan kekuatan sihirnya. Tubuh jahil saat itu bergetar, menyadari eksistensi kekuatan sihir yang super cepat dan tinggi. Diablo telah mencapai puncak kekuatan dan melepaskan teknik rahasia terkuatnya, End of World Requiem. Sambil melepaskan kemampuan rahasianya ini, Diablo pada akhirnya mencapai kebenaran sesungguhnya, yang tidak lain adalah Celestial, menciptakan sebuah dunia, Celestial End. Teknik ini dimaksudkan Diablo untuk melenyapkan jahil dari dunia selama-lamanya dan mencegah jiwanya melakukan reinkarnasi lagi. Diablo saat itu menyerap partikel elementer yang ada di sekitarnya dan memperkuat tubuhnya sendiri agar jika seandainya tubuh Diablo rusak, tubuhnya saat itu bisa kembali normal, karena sebenarnya sangat sulit menahan penggunaan energi tingkat tinggi seperti yang dilakukan oleh Diablo saat ini. Namun tepat setelah persiapan selesai, sebuah tawa saat itu bergema di medan pertempuran. Diablo saat itu menyadari bahwa waktunya sudah habis. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Felda Nava saat itu terguncang, menyadari bahwa pertahanan dirinya saat ini telah dihancurkan oleh sosok Infrared. Dan saat itu Rimuru menyaksikan tepat di hadapannya, di mana di belakang Felda Nava ada Infrared yang telah melancarkan serangan ke arah Felda Nava. Rimuru yang menyaksikan kejadian saat itu langsung memberitahukan kepada Ciel, "Ciel, kembalilah padaku." Nah, dari kejadian ini Mimin mau memberitahu tentang translate yang sebelumnya sepertinya mengalami kesalahan, seperti yang udah Mimin janjikan. Kalau nanti sepertinya dijelaskan di novel, Mimin bakal jelasin. Jadi sebenarnya Ciel masih belum kembali ke tubuh Rimuru. Karena alasan itu, Rimuru saat itu langsung mencoba mengambil Ciel kembali. Cara Rimuru mengambilnya kembali adalah dengan meninju pipi kiri Felda Nava sekuat tenaga. Dan saat itu juga, Rimuru berhasil menyelamatkan Ciel kembali. Alasan Rimuru saat itu buru-buru mengambilnya karena saat ini tubuh Lucia dan tubuh Felda Nava sepertinya mulai bersatu. Rimuru mengatakan kepada Felda Nava, "Maaf Felda Nava, aku tidak bisa kalah sekarang tanpa Ciel." Di sisi lain, Infrared saat itu telah menjadi Lucia dan mengatakan, "Aku adalah Lucia." Dia telah memperoleh seluruh ingatan dari Lucia melalui pedang memori yang dilepaskan oleh Felda Nava dan membuat dirinya percaya bahwa dia adalah Lucia. Untungnya Rimuru saat itu sempat melakukan sword devouring untuk menyerap Ciel ketika dirinya menyentuh Felda Nava. Jika tidak, ada kemungkinan Ciel juga akan terserap ke dalam tubuh Infrared. Ciel saat itu mengucapkan terima kasih tentang apa yang dilakukan oleh Tuan Rimurunya, karena tanpa Master, dia pasti akan terperangkap di dalam sana. Rimuru menganggap bahwa Ciel saat itu sedang berbohong, karena hal itu nggak mungkin. Tapi Ciel mengatakan, "Aku bahkan tidak pernah berbohong kepada tuanku Rimuru, bahkan sekalipun di masa lalu." Yang membuat Rimuru saat itu langsung mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Rimuru saat itu sempat datang mendekati teman-temannya, yang membuat mereka saat itu merasa bingung mengapa Rimuru datang ke sini. Rimuru saat itu bilang bahwa dirinya mengkhawatirkan Benimaru, tapi saat itu Ramirez mengatakan Benimaru-chan saat ini udah mulai bergerak dan stabil, tapi dia masih belum terbangun. Tampaknya tidak ada keraguan bahwa dia saat ini sudah baik-baik saja. Jadi tenanglah Rimuru. Rimuru yang mendengar ucapan seperti itu pun menjadi agak lega. Namun tiba-tiba Gi mengatakan kepada Rimuru, "Apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan Rimuru? Situasinya menjadi seperti ini, tapi mengapa kau terlihat cukup santai?" Rimuru saat itu tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Gi Crimson. Dan kemudian, karena nggak enakan sama Gi, dia langsung bilang, "Aku nggak punya banyak waktu, aku hanya akan membangunkan Benimaru selagi bisa." Dan dari sini sebenarnya Rimuru bertanya-tanya, semuanya telah dipulihkan dari Benimaru, namun kenapa Benimaru masih belum sadar? Ciel saat itu mengungkapkan, Master Rimuru telah memberikan terlalu banyak kekuatan pada Benimaru. Tampaknya struktur tubuhnya mulai berubah dan saat ini Benimaru sedang membiasakan dirinya.
Beberapa saat setelah kejadian itu, Benimaru seolah berevolusi lagi. Dia saat itu menatap ke arah Tuan Rimuru. Tubuh Benimaru telah berevolusi menjadi roh iblis suci tingkat atas berkat bantuan dari Rimuru. Melihat Tuan Rimurunya yang saat itu baik-baik saja, Benimaru merasa senang. Tapi entah mengapa Rimuru lebih senang daripada Benimaru. Benimaru kemudian berdiri dan mengatakan, "Aku baik-baik saja Tuan Rimuru," karena dia menyadari bahwa Tuan Rimurunya sepertinya merasa khawatir. Mereka saat itu juga sempat berbincang satu sama lain. Saat itu, Rimuru mengatakan kepada Benimaru, "Masih ada masalah di tempat lain. Bisakah kau bergabung dengan teman-temanmu? Aku mulai khawatir kepada Sion dan Carrera." Benimaru mengatakan, "Serahkan sisanya padaku Tuan Rimuru. Aku tidak merasa kalah sedikit pun siapapun lawanku." Tapi ternyata pedang Benimaru saat itu telah patah. Saat itu Rimuru mengatakan, "Aku tidak bermaksud memerintahkanmu untuk bunuh diri dan menghadapi musuh kuat tanpa senjata Benimaru. Aku akan mencari senjata pengganti untukmu, jadi tolong tunggu sebentar." Rimuru saat itu mengingat sesuatu tentang senjata yang disimpannya di dalam ruang imajiner. Tapi baru saja Rimuru mau melakukan hal itu, Ramirez malah mengeluarkan sebuah tongkat sihirnya terlebih dahulu dan mengatakan, "Itu adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Dewa Veldanava kepadaku dan disimpan di dalam gudang harta karun. Aku tidak bisa mengambilnya kecuali sudah berada dalam wujud ini. Jadi aku benar-benar lupa," ucapnya kepada Rimuru. Dan nama dari senjata itu adalah Alta. Benimaru yang saat itu menerima senjata itu mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa." Oh iya, pedang guren dari Benimaru saat ini telah hancur berkeping-keping dan hanya tersisa bola merah seukuran kelereng. Kebetulan juga, sebuah lubang kecil saat itu muncul di senjata Alta yang membuatnya pas menerima senjata ini. Seolah guren saat itu telah terlahir kembali dengan level yang benar-benar berbeda. Dan dari kejadian ini kita juga mulai mengetahui apa yang diserahkan oleh Ramirez ini sudah memiliki usia lebih dari 2000 tahun dan bahkan menyimpan banyak kisah sebelum reinkarnasi Ramirez yang saat itu terjadi secara terus-menerus. Karena alasan itu, saat itu Benimaru mengatakan, "Setelah pertempuran selesai, aku akan meminta Kurobe untuk menyiapkan pedang baru untukku dan mengembalikan ini kepada Nyonya Ramirez." Benimaru juga mengucapkan terima kasih kepada Ramirez karena sudah meminjamkannya kepada dirinya. Tapi Ramirez tidak mempermasalahkan hal itu dan mengatakan, "Aku mengandalkanmu Benimaru." Benimaru saat itu langsung datang tanpa rasa takut. Rimuru saat itu juga mengalihkan pandangannya ke arah Zegion yang sebelumnya melindungi Benimaru. Dia mengatakan, "Zegion, bantulah Benimaru." Zegion saat itu mengungkapkan, "Sesuai keinginanmu tuanku." Dia saat itu langsung pergi bersama dengan Benimaru. Di sisi lain, saat ini Jahil mulai cemas menghadapi tingkat kekuatan dari Diablo. Bahkan meskipun dia sudah menggunakan kekuatan tingkat tinggi dari Darkness Multiplane Devourer serta Devastator Virus, semuanya masih bisa dinetralkan oleh Diablo yang membuat Jahil saat itu merasa sangat marah melihat kejadian ini. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.